Salam kerahiman. Nah, hari ini kita mau sama-sama merenungkan. Dikatakan ada perbuatan salah karena kelemahan. Ada perbuatan tidak adil, yaitu dengan berbuat jahat pada yang lain. Contoh, Yesus ada di Taman Zaitun. Dia mengajar orang-orang di Bait Allah. Dan pada waktu itu ada wanita yang kedapatan atau tertangkap basah berbuat zina. Wanita tersebut dibawa pada Yesus oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bisa dilihat di Yohanes 8 ayat 3. Orang Farisi dan ahli Taurat, orang-orang yang berpendidikan, yang tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Dan dia tahu firman Tuhan. Ada Yesus di Bait Allah, di rumah Tuhan, yang sedang mengajar. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu merasa punya hak, punya kuasa untuk menginterap, untuk mengganggu Yesus yang sedang mengajar. Apakah mau menunjukkan bahwa dia lebih berkuasa atas Yesus? Atau malah tujuannya mau menjebak Yesus dengan membawa perempuan yang kedapatan berzina ke hadapan Yesus yang sedang mengajar di Bait Allah. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah dan berkata pada Yesus, supaya semua orang lihat, menjadi pusat perhatian. Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Dulu Musa dalam hukum Taurat memerintah kita untuk melempari perempuan ini sedemikian rupa sampai dia mati, melempari dengan batu. Nah, sekarang saya mau tanya sama Yesus, apa pendapatmu tentang hal ini? Seperti tadi saya bilang ya, mau menjebak Yesus, mau show bahwa dia benar, dia hebat, dia suci, dia tahu firman Tuhan. Setiap gerakan, setiap tingkah laku kita sebetulnya punya motivasi. Mereka mengatakan hal itu mungkin untuk mencobai Yesus, untuk memperoleh suatu jawaban yang bisa dipakai oleh kaum Farisi itu untuk menjebak Yesus, untuk menyalahkan Yesus. Rabi menyapa Yesus dengan kata-kata seperti itu, seolah-olah dia menghormati Yesus. Dia mau mengangkat-ngangkat Yesus, mau bilang bahwa engkau rabi, engkau guru. Tapi sekaligus dia mau mengadu domba dengan Musa. Kata Musa, nah ini mulai lagi. Orang Farisi bilang kata Musa, untuk memerintahkan mereka untuk melempari perempuan yang kedapatan berzina, dilempari batu sampai mati. Tujuannya jelas, si orang Farisi bukan untuk bertanya. Tujuannya untuk menjebak, untuk menyalahkan Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Yesus diam saja. Dia malah menulis dengan jarinya di tanah. Karena terus didesak oleh orang Farisi, jawab dong Yesus, saya kan udah tanya, jawab dong. Maka kata Yesus, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu pada perempuan itu. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa. Jadi Yesus mengajar kita semua untuk melihat diri sendiri. Jangan hanya menghakimi orang, melihat orang, menilai orang. Lihatlah dirimu sendiri.
Barang siapa di antara kamu tidak berdosa. Itu dulu syaratnya, ya. Hendaklah ia yang pertama melemparkan batu pada perempuan itu. Orang Farisi dan kaum atau ahli Taurat, ada yang berani lakukan lempar batu? Sebetulnya karena mereka melakukan sesuatu tersebut secara tidak adil. Langsung menuduh, pokoknya perempuan ini kedapatan berzina. Dia mau menjebak Yesus dengan kasus ini. Berbuat jahat pada orang lain, pada perempuan berzina, pada Yesus, dan pada orang-orang di bait Allah. Jadi si orang Farisi dan ahli Taurat ini, dia sudah bertindak tidak adil. Ada 3 pihak yang mau dipengaruhi melalui peristiwa ini. 1, menuduh wanita itu tanpa tahu alasannya. Pokoknya perempuan ini kedapatan berzina. 2, mau jebak Yesus. Ayo Yesus, apa yang akan kamu lakukan? Menurut Musa begini. Dan yang ketiga, orang-orang Farisi dan ahli Taurat tersebut mau menjebak orang-orang yang hadir di bait Allah. Mau, ya pasti banyak tujuannya ya. Salah satunya ya dia sudah bertindak tidak adil. Kalau kita evaluasi cerita ini, perempuan itu betul kedapatan berzina, tertangkap basah melakukan zina. Tapi apakah dia memang betul-betul melakukannya dengan sukarela, dengan memang itulah yang dia pilih jalan hidupnya, atau karena kelemahan dia? Misalnya suaminya tiba-tiba mati, anaknya banyak, dia nggak bisa cari penghasilan apapun. Yang penting anak saya harus makan. Jadi saya harus kerja. Saya kerja apa? Saya nggak bisa kerja apa-apa yang lain. Ya, satu-satunya yang saya bisa lakukan jual diri. Terpaksa. Karena saya harus cari uang untuk anak-anak saya makan. Atau karena memang dia nggak punya kepandaian apa-apa, maka karena ketidakberdayaannya, karena kelemahannya dia, sesaat ambil jalan pintas, maka dia melakukan hal tersebut. Perempuan yang kedapatan berzina bisa saja melakukan hal tersebut karena dia punya kelemahan, terpaksa atau dipaksa bayar utang misalnya ya. Kalau kan sekarang juga kita banyak dengar cerita bayar. Ada satu cerita papahnya masuk penjara, tapi si kepala penjaranya atau polseknya ya, dia bujuk anaknya, kalau kamu mau berhubungan sama saya, maka papa kamu saya bebaskan, papa kamu saya peringan. Melakukan perbuatan zina. Tapi bukan maunya dia, tapi karena terpaksa, karena dipaksa, karena diancam, dan sebab-sebab lain. Kita bisa melihat ini sebagai suatu kelemahan. Buktinya, yang Yesus katakan apa? Mana orang-orang itu? Kalau mereka enggak menghukum engkau, aku pun tidak akan menghukum engkau. Aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan itu Maha Pengampun. Tuhan itu juga mau mengajar kita untuk jangan langsung masuk ke dalam penghakiman. Berilah kesempatan orang-orang untuk bertobat, untuk menyesal. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Padahal kalau jelas-jelas lihat hukum Musa, dia memang harus dirajam dengan batu. Kedapatan berzina, tertangkap basah sedang melakukan zina, dan hukumnya adalah dirajam, dilempari batu. Tapi hari ini kita belajar dari Yesus, Tuhan yang Maha Rahim, yang Maha Pengampun, yang selalu memberi kesempatan kepada kita untuk berubah, untuk bertobat, untuk menjadi lebih baik. Perempuan itu diam. Dia juga nggak bela diri. Yesus, saya melakukan ini karena saya diancam. Yesus, saya melakukan ini karena saya dipaksa. Enggak, dia diam. Dia nggak membela diri, dia juga nggak menyalahkan.
nggak menyalahkan orang lain. Dan diamnya itu sebagai tanda dia menerima salah. Ya, saya salah. Saya berdosa. Saya melanggar hukum Tuhan. Diam. Diam ya, bukan bela diri. Kita seringnya udah jelas salah tapi masih menyalahkan orang lain. Masih membela diri. Tuhan tahu isi hati kita masing-masing. Tanpa kita membela diri, Tuhan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tuhan mengampuni. Tuhan memberi kesempatan untuk hidup yang baru. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Karena Tuhan itu Maha Rahim. Dan Tuhan ingin supaya kita semua para devosan kerahiman juga belajar dari Tuhan untuk jangan mudah menghakimi, bahkan sebaliknya untuk mudahlah mengampuni, memaafkan, memberi kesempatan kepada orang lain untuk bisa berbuat baik. Menjadi renungan kita, saya ambil dari diary nomor 697. Tidak ada yang kuandalkan dalam hidup ini, kecuali satu, yaitu kerahiman-Mu Tuhan. Inilah penuntun hidupku. Itu yang dikatakan oleh Suster Faustina. Hanya mengandalkan kerahiman Tuhan. Begitu pula buat kita semua. Andalkan kerahiman Tuhan. Tuhan Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun perbuatan kita yang melukai Tuhan, melukai sesama, Tuhan itu Maha Pengampun. Dia dengan kerahimannya yang besar kembali memeluk kita, membela kita, mengasihi kita untuk menjadi lebih baik. Begitu pula kita yang sudah menerima kerahiman Tuhan, Tuhan ingin kita juga bisa mewartakan, mempraktekkan, dan memberikan apa yang sudah kita terima dari Tuhan pada orang lain dengan mengampuni mereka. Jangan mudah menghakimi mereka. Dan satu-satunya cara seperti yang Suster Faustina sharingkan adalah yang kuandalkan dalam hidup ini hanya satu, yaitu kerahiman-Mu. Inilah penuntun hidupku. Andalkan kerahiman Tuhan. Itu aja untuk hari ini. Salam kerahiman.